Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bapak Ramadhani Ranggana, guru seni budaya. Ya, di pembelajaran kelas 7 ini, yang kedua, pertemuan kedua, kita akan belajar menggambar ragam hias. Tonton sampai selesai ya, supaya materi yang Bapak berikan sampai ya. Dan terus jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, dukung channel Bapak ini. Oke, kita langsung ke video pembelajarannya, yuk. Menggambar ragam hias. Ragam hias Nusantara merupakan karya seni rupa yang sangat indah dan diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, dan bentuk geometris. Ada juga bentuk figuratif, yaitu bentuk pola manusia. Pada hakikatnya, ragam hias tersebut biasanya diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang dilakukan pengulangan. Jadi, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang dilakukan diulang-ulang atau pengulangan. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Bentuknya contoh: persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri dan insting manusia. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias, karena adanya perlambangan di batik gambar, di balik gambar. Ragam hias memiliki makna karena disepakati oleh masyarakat penggunanya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi, garis kurung, digayakan, kurung tutup, yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk, dalam kurung, deformasi, kurung tutup. Ragam hias memiliki makna yang sifatnya aktif dan pasif. Ragam hias berdasarkan makna. Ragam hias aktif, definisinya berfungsi untuk menghias sesuatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Contoh, kaki kursi motif belalai gajah, atau motif kaki elang ikan, buaya, juga burung. Kedua, ragam hias pasif. Definisinya adalah berfungsi hanya sebatas menghias, tidak ada kaitannya dengan hal lain seperti
ikut mendukung konstruksi atau kekuatan suatu benda yang dihiasnya. Contohnya, ragam hias pada kain batik, ulos, atau anyaman. 2. Motif ragam hias. Ragam hias dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi yang memiliki ciri khas berbeda dan diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, manusia, dan bentuk geometris. 1. Ragam hias geometrik. Ragam hias geometrik adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias tertua dari ornamen adalah bentuk geometris. Jadi, ragam hias tertua dari ornamen adalah bentuk geometris. Ragam hias geometris atau sering disebut juga ilmu ukur mulanya muncul karena faktor teknik dan bahan. Ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias flora adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek. Motif ragam hias flora sebagai bentuk. Penggambaran ragam hias flora dalam seni ornamen dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stilirisasi sesuai dengan keinginan senimannya. Demikian juga dengan jenis tumbuhan yang dijadikan objek atau inspirasi juga berbeda tergantung dari lingkungan, garis kurung, alam, sosial, dan kepercayaan pada waktu tertentu tempat motif tersebut diciptakan. Yang ketiga, ragam hias fauna. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hias. Ragam hias fauna merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan tertentu. Penggambaran fauna dalam ornamen sebagai besar merupakan hasil gubahan atau stilirisasi, jarang berupa binatang secara natural. Tapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatangnya yang digubah. Dalam visualisasinya, bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu, tidak sepenuhnya, dan dikombinasikan dengan motif lain. Keempat adalah ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang prosesnya pembuatan dapat dilakukan dengan cara menggambar. Pola ragam hias. Pola ragam hias adalah semua bentuk dekorasi yang dipakai untuk menghias atau memperindah bidang, baik dalam bentuk 2 dimensi berupa gambar hiasan dan anyaman, ukiran, maupun 3 dimensi yang berupa seni bangunan, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya, pola ragam hias Nusantara masing-masing diciptakan dengan mewakili simbol atau makna tertentu. Beberapa bentuk pola ragam hias tradisional yang ada di daerah Indonesia sebagai berikut. Teknik menggambar ragam hias.
Berikut disajikan cara menggambar ragam hias, flora, fauna, dan geometris. Pertama, menggambar ragam hias flora atau dalam kurung vegetal. Langkah-langkah menggambar ragam hias flora adalah sebagai berikut. 1. Cara membuat pola ragam hias yang akan digambar dengan memperhatikan komposisi pola ragam hias yang akan dibuat dengan menggunakan tangkainya. Kedua, posisikan objek gambar pada tempat yang ditentukan, yaitu kembangnya. Dan yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna agar memperoleh hasil yang lebih bagus. Kedua, menggambar ragam hias fauna. Langkah-langkah dalam menggambar ragam hias fauna jenis burung sebagai berikut. 1. Buatlah gambar lingkaran besar dan kecilnya. Kedua, lengkapi gambar berikut dengan bentuk ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. Ketiga, berilah garis pada ekor dan lingkaran pada sayap hewan yang digambar. Keempat, berilah warna pada gambar hewan yang dihasilkan agar semakin menarik. 3. Menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang menggunakan unsur geometris sebagai bentuk dasar seperti bidang, segitiga, segi empat, lingkaran, layang-layang, dan bangunan-bangunan lainnya. Ragam hias geometris diantaranya yaitu motif pilin. Kedua, motif meander. Yang ketiga, motif swastika. Yang keempat, banji. Yang kelima, kaung, dan sebagainya. Langkah-langkah menggambar ragam hias geometris sebagai berikut. 1. Buatlah pola bidang gambar ragam hias geometris. Kedua, gambarlah pola ragam hias geometris pilihan atau kreasimu. Yang ketiga, lalu tahap terakhir, warnailah ragam hias geometris yang kamu buat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pelajaran seni rupa menggambar ragam hias. Selanjutnya kita ke bab 2. Jangan lupa subscribe ya. Tonton terus video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.